Oke, nah dari beberapa materi sebelumnya saya udah pernah bahas tentang packaging ya, tentang kemasan, di mana di dalamnya itu nanti ada eh, kreatif desain grafisnya di dalam. Ya tentunya untuk membuat sebuah packaging bukan sekedar nanti bentuk packagingnya, tapi lebih kepada nanti kita lihat bagaimana kita membuat sebuah perencanaan ya, perencanaan sebuah eh, produk yang ingin kita desain. Desainnya, ya tentunya kita cari medianya yang cocok adalah medianya tentunya di packaging. Ya kemarin kita sudah di poster ya, di poster kita udah analisis, lalu kita udah bikin kartu nama juga beberapa eh, inilah ya contoh-contoh desain yang sudah kita bikin. Nah, saya tertarik nanti teman-teman untuk mengeksplor bagaimana desain-desain ini kita aplikasikan kepada yang namanya packaging ya. Jadi di sini Anda nanti selain nanti kita bisa juga menganalisis proses kerja dari sebuah produksi gitu kan. Dan kalian juga nanti eh, punya kesempatan untuk juga bagaimana eh, memanfaatkan desainnya ini untuk bisa menjadi bagian penting di dalam sebuah packaging, gitu ya. Nah, saya coba share dikit aja ya tentang packaging ya, yang sebenarnya sudah dibagikan juga materinya ya. Nah, ini ya bagian dari proses produksi. Ya, ini packagingnya seperti ini ya. Nanti teman-teman dalam proses tugasnya itu nanti bisa cari pola ya, pola packagingnya ini di internet banyak ya, berbagai ukuran. Nanti bisa dimasukin ke desainnya ini. Ya tentunya nanti di polanya ini kita potong-potong ya, langsung nanti jadi langsung packagingnya. Nah ini proses dengan desain produksi ya tentunya eh, salah satu bagiannya adalah bagaimana kita mendesain kemasan dan juga desain grafisnya bagian ininya ya sebagai pelengkapnya atau sebagai utamanya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan penjualan, penentu kesuksesan, peningkatan kualitas, juga membantu perkembangan bisnis. Nah, ini tentunya sangat berperan ya bagaimana kita sebagai orang komunikasi yang sekarang eh, terlibat dalam desain grafis tentunya harus mempunyai lebih banyak eh, analisisnya ya dari sisi komunikasi. Tentu desain juga juga nggak bisa dilupakan ya, tapi kan karena kita orang komunikasi kita harus lebih kuatnya di konsepnya, prosesnya, atau dari strategi komunikasinya. Nah, meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan penjualan satu produk, tentunya satu kesatuan dengan proses produksinya, tanpa kita mengesampingkan yang namanya nanti komunikasinya. Nah, ini juga teman-teman sebagai gambaran misalnya kita nanti pada tugas akhir ya, tugas akhir di semester akhir ya seperti di untuk pelengkap atau tugas untuk melengkapi skripsi atau project. Nanti Anda bisa pilih nih salah satunya adalah ya ini untuk membuat prototipe sebuah desain kemasan misalnya. Tentunya di belakangnya ya yang seperti teman-teman nanti kalau misalnya udah masuk ke semester-semester yang untuk mulai masuk ke persiapan tugas akhir, tentunya harus paham dulu tentang kenapa kita harus membuat kemasan, misalnya gitu kan. Kenapa kita harus merubah kemasan atau kenapa kita eh, perlu diperlukan sebuah kemasan untuk suatu produk gitu kan. Harus ada alasannya gitu kan, harus ada alasannya. Nah, salah satunya ini meningkatkan kepuasan, penjualan, bentuk kesuksesan. Nah, nanti Anda fokusin tuh untuk meningkatkan kepuasannya di mana gitu kan. Yang desain sebelumnya misalnya atau kemasan sebelumnya seperti apa. Kemudian yang sekarang yang Anda akan kembangkan nanti bentuknya itu apakah fokusnya di kepuasan, peningkatan penjualan, atau pada branding misalnya ya.
atau mungkin ke semuanya gitu kan. Nah, ini perlu nanti menjadi bagian dari analisis kita ya, analisis karena dalam membuat kemasan itu harus ada pendorongnya gitu. Kenapa sih kita dibikin kemasan gitu kan? Oh, karena ini produk baru gitu kan. Atau ini bendanya cair gitu. Dan kita mau nih bendanya ini atau produknya ini bisa dibawa-bawa gitu kan. Tahan lama, nggak gampang rusak misalnya gitu kan. Itu alasan mendasar ya. Kemudian ditambah lagi dengan alasan yang untuk memperkuat promosinya dari sisi komunikasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini fungsi dan tujuannya desain produk ya. Kemudian dalam prosesnya, nah ini dalam prosesnya di dalam apa nanti teman-teman nanti melakukan pembuatan produksinya, tentunya ada diskusi tentang bagaimana menetapkan visi produk ya. Visi produk, visinya nih produknya mau untuk apa sih? Itu cita-citanya nih, gitu kan? Apakah untuk supaya apa misalnya untuk bersaing dengan kompetitor gitu kan? Kompetitor udah berubah nih, tapi kita mau mau apa? Mau lebih spesifik apa namanya mencapai target yang khusus gitu kan? Visinya tuh misalnya selama ini misalnya produk kita itu eh, tidak jelas ininya apa targetnya misalnya ya targetnya belum jelas sehingga Anda akan meredefinisi visinya misalnya visinya sekarang kita mau fokusin di kelas menengah atas aja khusus orang tua misalnya maka muncullah namanya susu Unlean misalnya ya akhirnya muncullah yang namanya susu Unlean Gold gitu kan. Nah, karena itu visinya itu gitu loh. Karena kita mau fokus susu untuk orang tua gitu kan. Ini visinya seperti itu. Sehingga teman-teman nanti bisa mengarahkan fokus apa namanya desain, fokus visi, fokus strategi semua di yang tadi ya orang tua umur sekian dan misalnya apa bisa dinikmatin oleh seluruh orang tua gitu kan. Nah, ini perlu visi yang jelas, visi yang apa yang bagus lah ya. Tentunya dari apa? Dari yang namanya eh, riset ya. Dari riset kemudian dari brainstorming ya. Ya riset nggak teman-teman bisa riset itu risetnya bisa riset yang apa namanya? Risetnya itu yang nggak harus riset yang apa komprehensif ya. Jadi risetnya riset sederhana aja, misalnya teman-teman mau bikin apa kemasan botol minuman misalnya, ya botol minuman. Nah, botol minuman ini yang teman-teman mau desain karena melihat misalnya apa ada tema nih 17-an. Kita mau mendesain minuman yang khusus nanti digunakan pada acara-acara 17-an. Ya, jadi meredesain nih kemasannya nih. Jadi kemasannya itu nanti temanya itu misalnya 17-an. Ya, seperti yang dilakukan oleh apa teh botol ya yang pernah yang saya sampaikan dalam apa video ya, pernah ada teh gitu kan dia punya tema khusus gitu kan sehingga apa dia ada engagement dengan konsumennya. Nah, kita riset dulu gitu kan. Riset seperti itu ya atau risetnya misalnya eh, perlu nih kemasan yang lebih eye catching gitu kan atau perlu nih apa kemasan yang diperkecil ininya apa bentuknya atau apa packagingnya atau sebaliknya diperbesar seperti di video saya sampaikan bahwa di Pekan Raya Jakarta itu kemasan itu yang ciki atau apa di upsize jadi bentuknya besar-besar jumbo-jumbo gitu kan jadi seperti kayak karung-karung gitu apa unik dan sangat eye catching gitu. Makanya kita perlu nih bikin kemasan yang seperti itu misalnya ya. Jadi ada sesuatu latar belakang yang mendorong kita membuat sebuah kemasan. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu kan langsung bikin kemasan gitu kan. Harus ada pendorongnya apa sehingga kita nanti jelas mau ngarahnya kemana. Juga tentunya seperti kita biasa pelajari adalah
riset tentang target audiensnya, ya. Targetnya siapa nih mau difokusin? Karena fokus targetnya untuk anak-anak dan orang tua pasti beda. Dari sisi desain, dari sisi pemilihan font, dari sisi warna, dari sisi apa namanya bentuk packagingnya, pasti akan beda. Ya, jadi Anda harus spesifik ya. Jadi bikin aja gitu kan untuk misalnya orangnya ini untuk perempuan, umurnya sekian lah perempuan. Jadi apa produknya produk untuk wanita. Jadi produk kecantikan misalnya jadi memunculkan apa warna-warna yang memang eh, sangat feminin misalnya gitu. Nah, itu ada alasan-alasannya yang Anda bikin ya supaya desain Anda itu relevan dengan apa target yang dikerjakan atau target yang akan dituju. Nah, ini brainstorming. Nah, makanya nanti saya minta teman-teman nanti dalam UAS ini ya. Jadi teman-teman nanti carilah grup ya, grouping ya, minimal 3 orang lah, minimal 3 orang, maksimal 5 lah ya. Jangan kebanyakan juga gitu ya, supaya nanti bisa gampang nampung idenya. Karena kalau kebanyakan itu punya ide satu, jadi nggak jalan-jalan gitu kan. Jadi Anda maksudnya apa? Supaya kita mau simulasinya itu benar seperti di industri gitu kan, industri. Karena kalau kita di industri gitu kan, industri kreatif gitu kan, ya entah di mana aja ya, sama di corporate ataupun di agency gitu kan. Nah, itu brainstorming itu biasanya lebih dari lebih dari satu ya, namanya brainstorming ya, berdua, bertiga gitu kan, atau berlima atau kadang-kadang grup gitu kan, brainstorming gitu kan, untuk apa mencari ide apa yang mau ingin di apa di explore gitu kan. Nah, nanti Anda bertiga gitu kan atau berlima nanti coba kumpulkan idenya. Ada yang menggali ide tentang risetnya, ada yang mungkin dari desainnya, ada yang punya ide tentang packagingnya misalnya gitu kan. Nah, itu nanti disatukan, dikolaborasi gitu kan, sehingga jadi satu bentuk prototype, ya, bentuk prototype. Nah, ini apa supaya kita bisa mendekati yang namanya outputnya tuh seperti output industri gitu kan. Jadi saya mau mendekatkan dengan industri gitu kan, supaya teman-teman tuh nanti ketika misalnya eh, dapat klien atau kerja di agensi atau berhubungan dengan kerjaan-kerjaan kreatif gitu kan. Nah, ini bisa apa mensimulasi lah pekerjaan-pekerjaan yang apa berkaitan dengan industri kreatif. Nah, ini membuat prototype ya, membuat prototype. Prototype itu untuk apa gitu kan? Memang ada prototype bentuk mock up ya, dalam bentuk soft copy atau digital. Ya banyak ya, jadi nanti Anda bisa juga tuh, ya Anda bikin juga misalnya bentuk digitalnya, dan saya juga mau bentuk prototipe yang bentuk 1:1 yang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba gitu ya. Walaupun kalau biasanya kalau saya di kampus lainnya, bukan kampus online gitu kan, ketika saya pernah ngajar di apa di kampus lain, itu biasanya itu mereka itu satu satu grup itu bikin kemasan, presentasi dan produknya itu dimunculkan di apa di kelas gitu kan. Lalu beberapa saat gitu biasanya kita ngadain sedikit semacam eksibisi lah pameran gitu kan. Jadi teman-teman yang di kelas lain atau di apa di mata kuliah lain itu melihat gitu kan kegiatan expo apa packaging desain gitu kan. Ada packaging desain, ada prototype apa gitu kan. Jadi mereka bikin macam-macam. Nah, ini mendekati di sana karena kita kampus online, jadi teman-teman tinggal diperlihatkan aja di videonya gitu kan. Di videonya teman-teman megang atau kalau bisa dibuka, dibuka atau isinya seperti apa misalnya. Itu harus ada prototipenya. Nah, ini juga dibutuhkan ketika nanti teman-teman membuat tugas akhir skripsi project gitu kan. Bukan skripsi, ada tugas akhir dalam bentuk karya digital gitu kan. Nah, ini teman-teman jadi kita mendekatkan simulasi pada industri dan juga untuk tugas akhir juga ya, tugas akhir kuliah ya, bukan tugas akhir semester ini tapi tugas akhir kuliah kita kalau udah selesai.
Nah, prototipe ini seperti kalau kita di arsitektur kan gitu kan. Kalau di arsitektur kan bikin maketnya. Kalau di apa seni rupa bikin lukisannya gitu misalnya. Nah, kita mau nih di apa di mata kuliah apa kreatif desain grafis ada juga prototipe yang bisa kita minimal kita eh, udah pernah melakukan sebuah project pembuatan packaging lah gitu. Sehingga nanti teman-teman kalau masuk ke industri kreatif ataupun industri apa kreatifpreneur, teman-teman bisa usaha sendiri bikin kemasan untuk produk bikin keripik atau apa sendiri gitu. Teman-teman juga udah bisa apa menerapkan ilmunya gitu kan. Nah, tentunya nanti teman-teman juga mempersiapkan lah semuanya. Ya tentu ada modal ya, ada beli apa namanya, beli apa namanya, biasanya tuh beli apa, artboard ya, kertas karton gitu kan untuk pelapisnya supaya lebih kuat. Terus kemudian print warna misalnya, atau beli apa, kalau misalnya dalam bentuk apa paper cup, beli paper cupnya langsung ditempel, di stikerin gitu kan. Nah, saya pun juga itu ya, kalau di kantor kita kalau misalnya mau presentasi ke direksi gitu kan, kan direksi kan nggak bisa ngelihat bentuk digitalnya itu seperti itu, "Wih, bagus ya gitu, tapi kayak gimana ya ukurannya ya? Dipegangnya seperti apa gitu kan?" Nah, makanya saya selalu bikin prototipenya gitu kan. Ya, prototipe apa paper bag atau paper cup atau tote bag. Saya bikin tuh prototipenya supaya bisa dipegang, bisa lihat ukurannya 1:1 dan merasakan ah ini bagus nih atau misalnya oh ini perlu dirubah gitu kan. Untuk apa? Untuk mempercepat pengambilan keputusan gitu kan. Nah, itu teman-teman ya jadi bikin prototipe berikut nanti apa desain apa mockupnya sekaligus penjelasannya ya. Nah, baru ini sebelum peluncuran produk ya, artinya ini kalau yang bentuknya nih formal ya, maksudnya komersil. Nah, teman-teman sampai kepada prototipe aja, prototipe. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini prototipe seperti apa gitu kan, bisa dilihat, bisa dipegang gitu kan. Kalau ada kesempatan ya, kalau misalnya memang bagus ya, kalau misalnya ya misalnya bagus dan saya rasa perlu direkomendasikan ya mungkin bisa kapan-kapan kita atau teman-teman bisa kirim gitu kan lewat apa paket gitu nanti kita apa kalau ada tempat ya kalau misalnya dimungkinkan ya kita pajang tuh karya-karya apa mahasiswa khusus dalam bidang packaging gitu misalnya ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah desain grafis tuh gitu ya, ada project-project yang memang bikin dan diadakan pameran gitu kan. Pamerannya biasanya itu kalau saya biasanya ngelihat di apa ya, pameran di LSPR atau pameran di apa di La Salle ya, La Salle College yang desain grafisnya itu biasanya kalau ngadain pameran yang packaging itu atau karya desainnya itu dia terbuka untuk umum, mengundang industri gitu kan, mengundang apa orang-orang kreatif. Nah, biasanya itu terjadi kontak-kontak bisnis gitu kan. Misalnya saya minta bikinin dong desainnya atau bisa nggak kerjasama. Jadi membuka apa kesempatan untuk industri melihat karya-karya kita. Nah, itu kan bagus ya sebenarnya ya, menjadi ada potensi terbukanya apa ide-ide bisnis yang lebih luas. Nah, seperti itu baru penjualan produk. Nah, ini nanti mekanisme teman-teman dalam UAS ya, tugas UAS itu adalah ada presentasi, ada penjelasannya, ada produknya. Nah, ini produknya dipegang ya, dipegang, diperlihatkan gitu kan, sama apa saat presentasi. Jadi ada presentasi tentang hal-hal apa sih latar belakangnya, kemudian strateginya seperti apa, prosesnya bagaimana, dan akhirnya dipilih desain ini misalnya gitu kan. Ditentukan targetnya, mungkin kalau perlu harganya dijual tuh berapa sih gitu kan, mahal nggak kita bikin premium gitu kan. Karena kalau dalam bentuk prototipe kan misalnya belum terlihat premiumnya gitu kan. Misalnya Anda bisa jelaskan tuh nanti ini dalam bentuknya warnanya gold gitu kan. Misalnya ini akan gold warnanya dan nanti akan ada yang namanya eh, kemasannya itu pakai apa ya? Misalnya pakai ada unsur apa kainnya, ada unsur apanya gitu. Jadi kita bisa membayangkan lah ya seperti itu. Jadi ada tiga ya bisa digabung jadi satu ya sebenarnya ya. Jadi teman-teman nanti
dalam tugas UASnya itu mengirimkan link presentasinya ya, link presentasi. Di situ ada presentasi teman-teman ya dalam bentuk Zoom kayak atau apa ya, teman-teman nanti sekaligus memperlihatkan ini urutan ya, latar belakang, kemudian analisanya, baru apa kemudian ada solusinya apa, lalu muncul prototipenya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bertiga kita bikin. Jadi saya juga nggak mau nanti teman-teman presentasinya tuh terlalu, mohon maaf ya, terlalu formil bertele-tele gitu kan. Saya maunya langsung aja gitu kan. Oke, saya mau bikin kemasan A gitu kan, atau kemasan packaging paper cup. Kenapa saya bikin ini? Karena produknya ini produk kopi gitu kan. Yang saya tahu produk kopi ini saya lihat di di sebelum-sebelumnya itu kopi itu biasanya kemasannya seperti ini. Nah, kami mau bikin kemasan kopinya yang lebih menarik. Kenapa harus menarik? Karena misalnya Anda nih mau mengangkat UMKM yang Starling gitu. Starling kan sekarang lagi bersaing dengan kopi Jago ya. Sama tuh dia keliling juga, tapi kemasan kopi Jago itu dari kemasan gerobaknya, orang-orangnya itu jauh lebih bagus. Walaupun masing-masing punya segmen ya, punya pasar masing-masing ya, karena harganya, karena apanya. Tapi kita juga sebagai UMKM melihat misalnya teman-teman sebagai orang desain, sebagai orang komunikasi gitu kan, melihat ini Starling jangan sampai punah nih gitu kan. Kita bantu segi apa? Segi bagaimana kita menyiapkan paper cup yang bagus gitu misalnya ya. Paper Cup-nya itu misalnya ada brandingnya, jadi Starlingnya di abang-abang itu kasih branding lah, misalnya Starling Madura misalnya, atau apalah Starling apa gitu. Jadi mereka ada identitas gitu kan, nggak sama kayak Starling-Starling yang lain misalnya. Kalau kita mau mau membantu mereka gitu kan, jadi orang tahu tuh saya mau beli Starlingnya si A atau si B gitu kan, karena beda nih ininya cupnya, atau mungkin gerobaknya beda gitu. Tapi tetap harganya sama misal, tapi jangan terlalu yang bersaing dengan si Jago ya, kopi Jago atau kopi Kenangan gitu kan yang gerobakan gitu kan. Sekarang udah banyak kan gerobakan pakai sepedanya tuh, sepeda listrik gitu kan. Kan canggih kan itu, idenya saya tahu tuh dari si Starling itu, yang Starbucks keliling yang kopi saset gitu kan. Idenya dari situ gitu kan. Tapi akhirnya nanti Starling ini lama-lama bisa punah ya kalau mereka tidak berkembang, tidak beradaptasi, atau tidak berinovasi gitu kan. Nanti ada teman-teman nih, misalnya siapa, Raffi kayak atau siapa gitu punya ide memperbaiki misalnya desain produksi dari si Starling ini dengan harganya sama, tapi dia lebih bersih, kemudian dia cupnya lebih bagus gitu kan, si abang-abangnya juga pakai bajunya bersih, pakai seragam, pakai apron, terus pakai sarung tangan misalnya, enggak yang pakai kaos, pakai sepeda ngebut-ngebut gitu, enggak misalnya ya, sehingga dia naik kelas si UMKM itu, UMKM yang sepedanya itu. Nah itu saya pernah ngajar juga ya tentang kewirausahaan seperti itu. Jadi dibikin kayak gitu, gitu kan, teman-teman yang punya ilmu yang lebih tinggi daripada mereka dari strategi promosi dan marketingnya, kasih masukan seperti itu. Atau misalnya keripik gitu kan, teman-teman misalnya mau meredesain sebuah packaging keripik gitu kan, misalnya ya, keripik ibu-ibu di RT 03 misalnya, keripik pedas, mereka nggak ada desainnya, hanya stiker atau hanya gambar tempel yang biasa aja gitu kan. Nah, Anda coba tuh masuk ke situ gitu kan. Anda bisa menawarkan atau bisa membelinya keripiknya, lalu Anda redesign packagingnya. Jadi naik kelas lagi tuh. Kalau packagingnya bagus, naik kelas gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa membuat desainnya itu dalam bentuk kotak ya, seperti ini, bikin kemasan. Ini kalau mau cari polanya seperti ini, teman-teman bisa cari di internet aja nih. Nanti ukurannya berapa, ininya berapa, nanti ukuran kotaknya ini bisa seperti ini gitu kan. Nah, ini udah ada polanya ya. Seperti yang saya sudah di video saya juga, di video pembelajaran saya juga buka tuh
kemasan saya juga gimana cara apa bikinnya atau cara apa packagingnya. Nah, seperti itu ya teman-temannya. Nah, ini bisa mau tote bag gitu kan. Tote bagnya mau seperti apa nih untuk kopi, paper bag, paper pack, paper cupnya kopi gitu kan. Nah, ini seperti ini gitu kan. Tapi nggak sekedar hanya bikin seperti ini, tapi harus ada alasan tertentu gitu kan. Kenapa? Alasannya supaya teman-teman ada argumentasi gitu kan. Kenapa dibikin gitu? Kenapa nggak yang lama aja udah? Kenapa nggak polos aja gitu kan? Nah, itu ada argumentasinya karena A, B, C, D. Karena targetnya ini. Karena memang mau membuat sebuah market yang spesifik misalnya gitu. Nah, tergantung nanti Anda bisa tuh apa banyak ya kemasannya, ada tote bag, ada paper cup, ada apa namanya nih yang kotak pizza atau kotak teh atau kotak apa skincare gitu kan. Nanti ada ini ada pouch nih, ini pouchnya apa namanya nih coklat gitu kan. Ini Anda bisa beli nih yang polos-polosan nih. Cari di internet itu atau di Shopee gitu ada polosan, nanti tinggal masukin nih stikernya nih depan belakang gitu stikernya. Nanti Anda isi lah pakai apa gitu kan supaya lebih apa kelihatan apa namanya volumenya ya. Atau bikin stiker untuk ini ya kemasan minuman atau kemasan ini botol ini gitu kan. Anda bisa beli botol kosongnya, dan tinggal bikin ininya. Nah, ada apa namanya teman-teman harus konsentrasi di sini juga nih, produk name-nya, apanya gitu ya, warnanya, ya, informasinya, fontnya gitu kan. Jadi nggak sekedar udah tempel aja gitu kan. Harus ada misalnya fontnya tipis gitu kan. Kenapa fontnya tipis-tipis? Karena kita mau atau konsumen kita itu adalah wanita. Jadi kita maunya tuh logonya itu atau name tag-nya ini produk name-nya itu mendekati orang dilihat dari jauh aja udah tahu nih bahwa ini produk untuk perempuan gitu kan karena fontnya, karena warnanya gitu kan. Udah spesifik gitu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih, nih pola-polanya nih kalau mau bikin ya. Jadi kayak prakarya lah, kayak prakarya teman-teman ya nanti bikinnya kayak prakarya gitu kan. Bikin, biasanya kalau saya tuh setelah jadi begini, masukin pola, terus masukin desainnya, saya print di Subur atau di apa gitu kan. Berikut polanya ini jadi potongnya di luar nih, potong di luar, dipotong pakai cutter gitu kan, udah jadi di printnya tuh di kertas tebel ya, namanya art karton ya, di art karton nanti teman-teman print dia ukuran dia 100 100 apa berapa 100 gram 120 gram atau 200 gram gitu kan jadi tebel tuh ya nanti teman-teman potong tinggal tekuk-tekuk jadi gitu kan ya tentunya pakai print lah 3 gitu supaya nanti kalau gagal bisa bisa apa ada lagi yang apa cadangannya gitu seperti itu teman-teman ya jadi apa tugas akhir kita, tugas akhir ini ya semester ini ya untuk mata kuliah ini seperti itu teman-temannya. Jadi ada presentasinya, semua direkam nih. Direkam aja nanti di apa di Zoom atau di apa terserah teman-teman lah. Di Zoom atau di apa ada presentasinya, ada kata-katanya, lalu ada produknya. Nggak usah lama-lama ya, nggak usah 10 menit, 15 menit gitu kan. Taruh aja paling lama ada 5 menit gitu kan. Fokus pada ininya aja, fokus pada yang namanya strategi, target audience dan produknya gitu kan. Ininya supaya teman-teman membuat produk ini punya yang namanya argumentasinya atau ada ada latar belakangnya lah membuat sebuah produk ini. Seperti itu ya. Jadi apa? Gak usah lama-lama gitu kan. Gak usah satu orang lagi ngomong, satu orang enggak. Jadi kalau bisa udah saling ini aja gitu kan. Ini menambahkan ini. Nanti produknya seperti ini, tambahkan ini yang penting-penting aja gitu. Nah, itu udah. Nanti tinggal saya melihat apa namanya? Sinkronisasinya antara strategi, proses produksinya, targetnya sampai ke produknya gitu misalnya. Jadi saya bisa bisa lihat gitu kan. Misalnya kalau produknya produk susu untuk misal untuk pria gitu kan. Tapi kok kenapa ya apa namanya warnanya misalnya warna pink misalnya gitu kan. Nah, ini ada alasannya apa nih gitu kan. Misalnya
Saya mau mau bikin pink, Pak. Karena apa? Karena menghilangkan stigma negatif tentang warna gitu misalnya. Oh, ada alasannya gitu kan. Misalnya ya, tapi ya harus diperkuat lagi gitu kan. Saya mau menerobos namanya stigma-stigma atau mindset tentang warna gitu kan. Karena warna itu punya apa macam-macam ini ya persepsi. Tapi saya mau hilangkan persepsi pink nih, gitu. Misalnya ya. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Malah unik ya, begitu pas muncul inilah apa namanya susu kesehatan pria gitu, tapi warnanya pink gitu kan. Nah, Anda tinggal ini aja, tinggal menjelaskan yang namanya alasan-alasannya gitu kan, kenapa pink. Tapi kalau Anda tahu, dia Anda cek sejarahnya tuh. Sebenarnya warna pink itu bukan warna perempuan dulunya, justru warna pria gitu kan. Nah, tapi nggak tahu kenapa ketika kebelakangan akhirnya diklaim sebagai warna-warna wanita gitu kan. Nah, itu Anda kalau bisa baca sejarahnya tuh tentang warna pink, saya juga dengarnya di radio ya. Sebenarnya warna pink itu bukan warna khusus untuk wanita gitu kan. Kita aja lah yang mempersepsikan warna pink itu untuk wanita. Padahal dulunya itu untuk warna pria gitu kan, untuk produk-produk pria. Nah, teman-teman nanti coba dieksplor, dielaborasi lagi apa referensinya sehingga menjadi sebuah latar belakang yang bagus, yang menarik gitu loh. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya dari saya untuk apa pembahasan materi dan diskusi tentang tugas. Nah, teman-teman nanti terserah lah cari temennya atau cari grupnya 3-3-3 gitu kan. Kalau misalnya ada yang ganjil, ada yang kurang, ya 4, 5 boleh gitu kan. Kalaupun terpaksa gitu kan, ya udah berdua misalnya gitu. Tapi kalau bisa diusahakan bertiga ya gitu kan. Karena apa? Karena saya mau teman-teman bisa saling support, saling belajar. Misalnya apa Mbak Catherine lebih pinter atau lebih tahu tentang strategi, jadi Raffi belajar sama itu, atau Raffi lebih 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 apa lebih oke tentang desain, kita juga bisa lihat gitu kan, oh saling kolaborasi, oh begini gitu kan, ya udah sehingga nanti apa ada muncul sebuah apa kerjasama brainstorming namanya gitu kan. Nah, nanti prinsip-prinsip brainstorming kan juga apa namanya perlu ya, perlu tahu kita prinsip-prinsip brainstorming itu apa sih. Ya udah, kalau brainstorming itu prinsipnya apa? Kita terima dulu ide yang apa masuk, terima dulu. Ketika udah dikumpulin, baru kita seleksi. Kan? Seleksi berdasarkan apa? Berdasarkan misalnya target audience, berdasarkan riset gitu, target audience. Berarti warna pink, hijau, kuning, hijau nih, kayaknya nggak cocok deh untuk apa obat-obatan misalnya gitu, untuk apa kemasan obat gitu. Ganti deh warna putih aja gimana gitu kan. Nah, tarik lagi ke situ misalnya warna-warna terus font-font gitu atau tiba-tiba ada udah kemasan udah jadi nih. Kayaknya ini untuk kemasan ini oke, ini dari Veronica tanya nggak apa-apa ya teman-teman langsung apa di interupsi nggak apa-apa ya. Apakah KM yang sama atau KM yang beda? Silakan lah. Kalau mau beda nggak apa-apa juga kalau kenal ya. Kalau emang udah kenal nggak apa-apa. Kalau yang sama lebih enak ya. Kalau sama lebih enak. Jadi saya nilainya juga nggak bolak-balik gitu kan. Kan saya harus buka yang KM 601, 602. Tapi kalau memang teman-teman mau seperti itu, mau lintas KM, nggak apa-apa. Paling PR buat saya sebentar nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang penting tujuannya tercapai nih gitu. Bebas aja ya. Tapi nanti diinformasikan bahwa saya KM-nya tuh berbeda dengan ini gitu kan. Supaya saya nanti cari namanya atau untuk nilainya tuh nggak repot ya. Gitu. Apa-apa, oke silakan. Nah tadi apa? eh, oh ya, kemudian dari ide-ide yang banyak itu diseleksi sama teman-teman juga. Seleksinya bukan seleksi seleksi ide itu bukan karena suka nggak suka, bukan. Tapi karena ada namanya seleksi riset, seleksi apa target audience, seleksi harga misalnya. Oh, kalau dari segi harga, kalau kemasan kayak gini kayak nggak cocok deh, kegedean, mahal ini lu satu kemasan. Oke deh, kita cari kemasan yang begini, gini, gini, misalnya gitu. Jadi diseleksi itu bukan berdasarkan suka nggak suka, seneng nggak seneng gitu ya. Tapi kita udah bikin nih aturan-aturannya. Targetnya adalah anak-anak. Anak-anaknya itu di desa misalnya.
di desanya itu anak-anaknya itu umurnya sekian. Nah, kemasan apa yang cocok gitu kan? Nggak mungkin kemasannya tuh eksklusif gold gitu loh untuk anak-anak desa gitu. Ya nggak mungkin ya. Jadi kita harus apa punya feeling, punya referensi juga. Nah, kita juga riset juga berdasarkan referensi. Referensinya kalau untuk anak-anak kayaknya begini deh gitu kan. Jangan ada unsur plastik yang seperti ini karena nanti apa nggak daur ulang, nggak apa misalnya gitu ya. Jadi teman-teman nanti argumentasinya atau brainstormingnya tuh kayak gitu kan. Bukan, ah saya nggak suka warna merah. Nggak sukanya kenapa? Ya nggak suka aja, jangan gitu ya. Tapi lebih kepada merah itu bisa mendekati apa nih gitu kan. Kita lihat filosofinya dulu yuk. Filosofinya merah gini. Oh kayaknya nggak ada mendekati yang namanya misalnya eh, passion apa gitu. Passion motor gitu. Kayak motor merah tuh nggak cocok deh. Hitam kayaknya misalnya gitu ya. Cari referensi hitam gitu. Oh bener nih Harley Davidson pakai Royal Enfield pakai hitam. Terus apa misalnya Yamaha hitam. Nah, oke, pakai referensi itu. Jadi bukan karena saya nggak suka merah gitu atau enggak gitu ya. Jadi lebih kepada yang namanya pendekatannya pendekatan umum, juga pendekatan referensi konsumennya. Konsumen kita siapa sih gitu kan. Jadi banyak pertimbangannya seperti itu. Oke, di apa di chat ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya secara ini ya, secara online. Ini saya tutup dulu ya, biar kita bisa ngomongnya. Oke, silakan teman-teman. Kita masih ada waktu ya 15 menit deh untuk kita bertanya-tanya, untuk diskusi ya, diskusi. Ini mumpung waktu masih panjang, jadi teman-teman bisa nyari teman, nyari apa, langsung aja nanti mau kalau mau beli bahan-bahan langsung beli bahannya. Ada yang ngedesain, langsung desain, jadi lebih cepat ya, lebih enak, langsung rekam. Rekam pakai Zoom atau pakai apa terserah gitu kan, yang penting dapat linknya, nanti linknya kasih ke saya gitu kan, nanti di link taruh di YouTube juga boleh, taruh di mana juga boleh, yang penting linknya itu bisa dibuka gitu kan, jangan di lock gitu, buka nanti tinggal apa namanya kasih penjelasan bahwa misalnya Sinta dari KM01, misalnya Mas Yulian dari 602 atau apa, jadi saya tinggal oh ya oke, tinggal saya apa nanti saya tracing aja nama-namanya di untuk penilaian seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya seputar apa namanya ini kita tugas kita ya. Saya mau sih ini sebagai apa awal ini ya awal kita mau buat ada outputnya gitu ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya bagus misalnya ya kayaknya worth it nih kita pajang nih gitu kan atau kita bisa apa kita bisa produksi ulang gitu sebagai sebagai apa sebagai produk apa namanya eksperimen ya atau simulasi atau prototype gitu kan boleh nanti kita teman-teman kasih aja polanya ke saya gitu kan saya cetak ulang nanti saya bikin kemasannya saya rapihin gitu kan nanti kita taruh di kampus gitu kan sebagai bentuk apa namanya prototype mata kuliah kreatif desain grafis desain kemasan misalnya gitu lihat ya oke silakan ada yang mau tanya cukup jelas atau gimana teman-teman? Kalau udah jelas ya bagus lah, bisa lebih cepat gitu kan ngerjainnya. Yang penting ada apa namanya, ada yang saya maksud ngerti ya gitu ya. Nggak sekedar ngejar packagingnya gitu kan, tapi lebih kepada konsepnya sama tadi ya apa namanya apa namanya prosesnya tadi, prosesnya itu seperti apa. Pak Guru. Ya Sita. Berarti produk tangible ya, Pak? Produk yang Hmm, kelihatan kan? iya. Kalau yang produknya jasa-jasa gitu, Pak? Kalau jasa desain, desain apa ya? Misalnya. Dia jasa konsultan gitu. Dia ada apanya? Maksudnya harus ada ininya, ada bentuk. Karena kita kan kontennya packaging nih. Ada yang bisa di packagingin nggak gitu? Misalnya dia membuat sebuah kalau jasa konsultan ya kayak apa Unsia tuh. Unsia kan produknya nggak ada. Produknya tuh apa namanya pengajaran. Dia bikin tuh kalendernya, dia bikin paper bagnya, dia bikin apa mungkin topi, mungkin bikin apa gitu. Nah itu bisa seperti itu gitu kan.
Kayak gitu, Sinta. Baik, Pak. Mm-mm. Tapi dilihat dulu ya, maksudnya apa nih yang latar belakangnya apa nih gitu kan. Berarti tujuannya adalah untuk eh, corporate identity gitu kan, untuk memperjelas nih bahwa gue nih konsultan ini bisa dikenal lah gitu ketika kita misalnya ngasih souvenir, kita ngasih kenang-kenangan, kita apa ada merchandise. Kita diingat perusahaannya nih, oh di perusahaan konsultan ini nih yang bikin nih gitu. Tapi bagus kemasannya kalau Anda ke TV atau kemana dapat kemasan bagus-bagus tuh untuk kemana ya. Dia kan nggak jual apa-apa ya, jual program gitu atau jual apa jasa itu bentuknya ada outputnya pasti ada lah. Mau usaha apapun pasti ada. Minimal kayak seperti tadi ya merchandise atau souvenir atau apa ya. Tapi yang bisa Iya, Pak. dibikin ya, bisa di apa di print, bisa di ada bentuknya gitu ya supaya nanti ada prototipenya gitu kan. Siapa tahu nanti begitu bagus, wah Unsia pengen nih bikin kayak gitu juga sama misalnya ya. Bentuk prototipenya bagus gitu. Misalnya bentuknya tuh bisa dilipat, bisa di apa digantung gitu misalnya ya. Dulu saya bikin prototipe tuh kipas. Kipas dari bahannya PVC. Jadi bikin brosur taruh di kipas gitu kan sehingga brosur tuh nggak dibuang. Karena kenapa alasan saya bikin kipas waktu itu karena orang dapat brosur langsung buang gitu kan, dapat brosur kampus buang, buang, buang. Begitu dapat itu saya lihat tong sampah tuh banyak banget itunya Pak, brosur kita gitu. Harus saya bikinnya kipas gitu kan, kipas bahan PVC itu apa namanya tuh nggak kita sebarin mereka pada minta. Waktu itu di kereta ya kita sebarin di kereta waktu kereta tuh perlu kipas-kipas lah gitu kan, ada kadang AC-nya mati gitu kan. Mereka minta kipas, akhirnya ya karena bahannya awet kebawa terus gitu loh kipas gitu kan kipas apa bentuk brosur misalnya nah Anda bisa tuh bikin prototipe kayak gitu tapi cari dulu idenya ya jangan pakai ide saya dulu gitu kan pakai dulu yang lain gitu. Tapi kalau ngedesain gimmick itu karena produknya intangible, nggak sesuai dengan mata kuliah packaging desainnya. Ini dong, Pak ya. Enggak maksudnya bukan bukan misalnya apa jasa nih tapi kan dia perlu yang namanya branding gitu kan perlu Betul, yang betul. namanya hmm? Kenapa sih. Ya, misalnya kan judi online gitu kan. Kalau saya ngebayanginnya kalau misalnya packaging itu kan bentuk sama kayak Unsia, itu kan produk digital ya, Pak. Mhm, Intangible, nggak nyata kan. mhm. Berarti kalau misalnya mau bikin gimmicknya, misalnya kayak judi bola gitu kan, kayak bikin bola-bolaan gitu. Terus ada nama nama brandingnya si penyelenggara judi online-nya. Cuman kalau misalnya saya bikin itu kan berarti nggak sesuai dengan tugas yang Bapak ini. Kalau yang tugasnya Bapak ini kan untuk produk yang tangible kan, Pak. Bukan berarti Enggak, kalau nggak bisa ya. intangible juga bisa. Hmm. Intangible bisa. Tadi saya bilang kipas, saya bikin Oh kipas ya. gitu kan. Saya bikin kipas. Maksudnya apa? Misalnya Sinta mau mau tapi jangan judi bola ya. Mau itu tapi contoh nggak apa-apa Contoh lah. Pak, contoh gimmicknya tuh bola-bola kecil kan lucu gitu Pak. Terus kartu-kartu gitu tuh. Kan juga Ya lucu itu yang tot. ya bisa gitu kan. Misalnya dalam bentuk misalnya tas, misalnya tote bag gitu misalnya kan. Tote bag kan bisa kan, tote bag gitu kan. Ada bikin tote bagnya sebagai produk packaging untuk apa? Corporate identity, memperkenalkan tuh mempromosikan dalam bentuk tote bag atau misalnya kaos gitu kan. Atau dalam bentuk apa? Tadi saya bilang kipas atau misalnya apalagi eh dompet kartu nama misalnya gitu atau macam-macam banyak banyak banget kok itu. Jadi it- itu bisa di apa tetap bisa dikemas gitu kan tergantung nanti misalnya bagian promosinya nih maunya apa sih nih yang apa supaya kita nih punya sebuah produk yang dikemas menarik dan orang kenal sama apa brand kita bukan mau beli ya bukan mau belanja bukan mau apa enggak tapi brandnya itu udah dikenal oh brandnya ini nih Lonsum atau brandnya nih Kauripan itu aja gitu bisa kok Sin Oke Pak. ya oke. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak Anggoro. Oke, Mas Firlam, silakan. Izin op cam ya, Pak Anggoro. Iya, Pak oke, Anggoro, oke. kalau misalkan brandnya itu sudah ada, nah, Mhm. tapi kita akan packaging dengan sesuai ya sama apa yang kita konsepkan. Itu nggak apa-apa, Pak Anggoro. Nggak apa-apa, itu repackaging ya, namanya redesign ya, redesign. Tapi redesainnya itu harus ini menjelaskan nanti tuh bebannya
enak bebannya di situ tuh. Kalau desain yang sebelum itu udah bagus, nah kalau udah bagus ya itu yang beratnya gitu. Kita bisa nggak jadi jauh lebih bagus gitu. Bagus dalam tanda kutip ya, bagus maksudnya lebih spesifik atau lebih fokus atau lebih apa misalnya dari analisis kita ya. Dari analisis kita misalnya apa kemasan Ciki kayaknya kurang oke deh misalnya. Kenapa kurang oke-nya 1 2 3 4 gitu. Kita mau bikin kemasan Ciki begini. Kenapa kelebihannya apa? Ini. Nah, kecuali misalnya repackaging atau redesign tadi UMKM, misalnya dia bikin keripik cuman pakai fotokopian gitu. Nah, kita redesign boleh tuh. Jangan yang udah desain yang udah bagus, udah jadi, itu bebannya nanti ditanya bagusan mana atau lebih menarik mana. Jangan sampai kita bikin redesign malah jauh lebih di bawahnya yang sebelumnya. Gitu, Mas Firlan. Boleh aja, Baik, boleh, boleh. baik, baik. Terima kasih banyak Pak Anggoro. Ya, cari yang apa desain-desain kemasan tuh yang menurut Mas Firlam atau teman-teman yang lain yang perlu dinaik kelasin. Naik kelas ya, bukan turun kelas, naik kelas. Tadi ya, yang tadi saya bilang ada Starling, kemudian ada yang tadi tuh keripik gitu kan, naik kelasin gitu kan. Tadi misalnya perusahaan jasanya, tempatnya Sinta gitu kan. Mereka tuh nggak tahu tuh perusahaannya Sinta tuh apa yang intangible itu kan nggak ngerti orang nggak Betul, kenal. Begitu dia muncul dengan kemasan ada tasnya, ada desain apanya yang bisa dipegang atau apa gitu kan. Orang jadi kenal. Ini perusahaan ABC ini apa sih? Ada dia cek di apa di website atau apa. Oh, ini perusahaan ini gitu. Itu untuk orang tuh kenal branding. Itu pentingnya tuh kita punya sebuah apa desain produksi itu seperti itu. Bukan untuk kita nggak punya produksinya gitu kan. Kita perusahaan apa yang nggak punya produknya juga bisa. Misal trading, nggak apalagi tuh trading apa future trading kan nggak ada produknya tuh. Apalagi tuh sekolah apa terus kemudian apa kantor konsultan advokat gitu kan nggak ada. Tapi begitu kita punya yang namanya produk-produknya dia dalam bentuk apa kemasan, kartu ucapan, kemudian apa ya tempat kalender gitu kan, atau misalnya gelas ya mug gelas atau bisa tumbler, bikin apa, ada logonya, ada desainnya gitu kan. Kenal kita, oh konsultan ini punya ini nih gitu. Nah itu yang bisa membuat kita pendekatannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semua bisa dipakai gitu kan. Dengan pendekatan-pendekatan yang spesifik ya teman-teman ya. Mau redesign boleh, mau itu. Tapi kalau menurut saya, saran saya jangan meredesign kemasan yang udah bagus, udah terkenal. Kelemahannya nanti kita di apa lemah kita ya itunya apa apalagi kita sebagai pemula ya. Kalau bisa kita cari yang UMKM yang masih di bawah supaya dia naik kelas. Lihat tuh sekitar kita tuh emak-emak atau tangga-tangga kita, Bu RT, Bu RW kalau bikin kemasan seperti apa, nanti kita yang bantu gitu bikin kemasan gitu kan supaya jualannya misalnya mau jualan eh apa pastel gitu kan, kemasannya hanya dibungkus doang misalnya. Jangan, dibungkus boleh kasih stiker atau kasih pita-pita atau ini jadi naik kelas dia misalnya gitu ya. Banyak tuh itu apa studi-studi kasusnya banyak kayak gitu. Oke, silakan yang lain teman-teman. Saya asumsikan teman-teman udah paham ya dan juga bisa dapat lah ya masing-masing grup ada 3 orang minimal ya 3 orang. Cari aja siapa aja itu yang bisa kontaknya tuh bisa apa bisa dikontak bisa sekali-sekali seminggu 2 kali atau apa ngobrol tentang apa ide-idenya gitu kan. Sehingga nanti bagi tugas deh gitu kan. Tinggal kita bikin rekaman gitu. Nah, kalau yang kayak begini kan nggak bisa nyusul-nyusulan ya, tugasnya nyusul ya. Apa kan nggak bisa ya kayak waktu lalu kan bisa aja kan pada nyusul gitu kan karena tugasnya individu gitu kan. Kalau tugas grup gini kan mau nggak mau ya gitu kan. Kita lagi repot, nyempetin waktu deh, diskusi dulu, kita bikin ide ini, nanti ada bagian akhirnya, bagian yang nyelesainnya siapa, bagian rekamannya siapa, nanti jadi apa lengkap
gitu kan. Karena saling support ya. Bisa ada yang keteteran nanti dibantu gitu sama temennya, atau ada yang kuat di sini nanti bantu yang misalnya yang lemah di sini gitu. Jadi sama-sama biar cepet-cepet gitu kan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Udah paham ya berarti ya, teman-teman ya? Kalau udah paham ya, Ya, paham, eh, paham ya Raffi ya? Oke. aman Pak, aman. Nanti kalau misalnya belum paham, jangan tanya ke saya dulu ya. Tanya dulu ke teman-temannya gitu kan. Tanya ke temannya, tanya ke grupnya gitu. Supaya tidak semua nanya ke saya semua. Jadi masing-masing ada yang bantuin gitu. Jadi saling paham gitu. Oh iya, ntar saya bantu gitu kan. Jadi sama-sama gitu kan. Kalau nanti ke saya semua, repot nanti gitu kan. Takutnya ya percuma kita ngadain acara diskusi ini gitu kan. Kok nanya semua ke saya gitu. Ini kan ada banyak yang paham nih. Nanti teman-teman yang kebetulan nggak ikutan di sini kan ada rekamannya, nanti bisa dijelasin tuh sama Sinta, jelasin sama Raffi, sama Mas Firlam gitu kan, yang udah tadi paham ya di sini, udah ngerti gitu. Oke, oke itu aja menurut saya. Di pertemuan kita minggu depan udah terakhir ya mungkin ya, pertemuan terakhir. Jadi pertemuan terakhir mungkin saya memantapkan aja hanya untuk mengupdate aja ya teman-teman, mengupdate. Saya lagi juga membuka nanti kalau ada pertanyaan sedikit nanti saya jelaskan, atau misalnya kalau udah yang selesai langsung aja kirim gitu kan, nggak apa-apa. Kirim dalam arti kata saya bisa lihat dulu, atau teman-teman udah siap tinggal bikin linknya, jadi begitu pas UAS kirim aja langsung, udah tenang. Jadi teman-teman juga bisa ngerjain mata kuliah yang lain gitu kan, biar cepet-cepet. Selalu saya kasih waktu tuh seminggu atau 2 minggu sebelumnya gitu kan, supaya teman-teman tuh nggak ada alasan tuh mepet-mepet gitu kan. Lalu saya kasih banyak tuh waktunya 2 minggu, tambah lagi 1 minggu masa UASnya, masa penutupan UASnya, wah ada sebulan lah waktunya tuh. Bisa lah ya gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah untuk bisa semua dikerjain. Oke, demikian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lain, coba tanya dulu ke teman-temannya, ke Raffi, ke Mbak Sinta atau Mas Firlam gitu kan. Bisa tanya-tanya dulu, saling eh, konfirmasi gitu kan. Kalau misalnya sama-sama belum yakin, baru tanya ke saya gitu, Bapak gitu ya. Oke, demikian kuliah kita pada hari ini ya, teman-teman. Cepat-cepat bisa dikerjain, bisa tidur tenang gitu kan. Jadi bisa ngerjain yang lain sehingga UAS kita kelar gitu kan. Oke, terima kasih dari saya. Nanti ketemu lagi di minggu terakhir lah ya. Oke, selamat malam, sampai ketemu di episode mendatang. Oke, terima kasih. Selamat Terima kasih malam Pak, Pak Anggoro. selamat Terima malam. kasih banyak. Terima Terima kasih Pak Anggoro. kasih ya. Oke.